Pagi itu, udara di rumah kecil di pinggiran kota terasa berbeda. Nadia berdiri di dapur menyiapkan sarapan untuk suaminya, Rahman, dan dua anak mereka. Suara panci beradu pelan, aroma tumisan memenuhi ruangan. Dari ruang depan, suara tawa anak-anaknya terdengar, seperti musik yang menenangkan. Namun di balik senyum lembut Nadia, ada kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Rahman, suaminya, akhir-akhir ini berubah. Ia lebih sering pulang larut malam. Alasan pekerjaannya di kantor yang semakin sibuk selalu menjadi tameng setiap kali Nadia bertanya. Padahal dulu, Rahman adalah sosok suami yang hangat, selalu menyempatkan diri makan bersama keluarga, bercanda dengan anak-anak, dan menatap istrinya dengan mata penuh kasih. Sekarang, tatapan itu jarang sekali muncul. Suatu malam, ketika Rahman tertidur di ruang tamu, Nadia melihat ponsel suaminya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Bukan dari rekan kerja, bukan juga dari keluarga. Nama pengirimnya membuat jantung Nadia berdegup cepat. Rani. Ia tak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dengan tangan gemetar, Nadia membuka pesan singkat itu. Tolong jangan lupa datang besok. Kita harus bicarakan tentang rumah kontrakan kita. Mas? Kata rumah kontrakan membuat dunia Nadia seolah berhenti. Tubuhnya kaku. Ia tidak ingin menebak, tapi hatinya seakan sudah tahu. Malam itu, Nadia menangis tanpa suara. Air matanya jatuh ke lantai. Sementara Rahman tetap terlelap di kursi. Beberapa minggu kemudian, kebenaran akhirnya muncul. Rahman mengaku, ia telah menikah lagi dengan Rani, seorang wanita yang dikenalnya dari pekerjaan. Alasan yang ia berikan membuat dada Nadia sesak. Ia mengatakan bahwa Rani membuatnya merasa muda kembali, membuatnya merasa dihargai, dan bahwa pernikahan itu hanya untuk menenangkan hatinya yang sepi. Nadia terdiam lama. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah. Hanya diam. Ia menatap wajah suaminya, pria yang dulu ia cintai sepenuh hati, dan kini menjadi orang asing di hadapannya. Dalam hatinya, satu kalimat terucap tanpa suara. Jadi, semua cinta yang dulu kita bangun ternyata bisa retak hanya karena kesepian. Hari-hari berikutnya menjadi dingin. Nadia tetap menjalankan perannya sebagai istri, menyiapkan makanan, mengurus anak, tapi ada yang mati dalam dirinya. Rahman kini membagi waktunya antara dua rumah. Setiap kali Rahman pergi dengan alasan, urusan pekerjaan, Nadia tahu kemana ia sebenarnya menuju. Ia tidak lagi menanyakan apapun. Ia hanya tersenyum di depan anak-anak, menjaga agar dunia kecil mereka tetap utuh. Malam-malam terasa panjang. Nadia sering duduk di ruang tamu menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, ia melihat dirinya yang tersenyum bahagia di samping Rahman yang tampak gagah dalam setelan jas. Tapi kini, senyum itu terasa seperti milik orang lain. Sementara di sisi lain kota, Rani menjalani hari-harinya sebagai istri kedua. Di balik wajah mudanya yang manis, ada kegelisahan yang sama. Ia mencintai Rahman, tapi hatinya tidak tenang. Setiap kali Rahman datang, Rani melihat tatapan kosong di mata lelaki itu. Seolah cinta yang ia dapat bukan cinta yang utuh, melainkan setengah hati yang terbagi dua. Kadang, di malam yang sepi, Rani duduk di balkon rumah kontrakannya, menatap langit sambil bertanya dalam hati, apakah aku perempuan jahat karena mencintai suami orang? Tapi cinta yang sudah terlanjur tumbuh tak bisa ia cabut begitu saja. Dua perempuan itu, tanpa saling mengenal, hidup dalam lingkaran takdir yang sama. Satu kehilangan suami, satu kehilangan ketenangan. Suatu pagi, Nadia memandangi dirinya di cermin. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya masih menyala. Ia tahu, hidup harus terus berjalan. Ia tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap mencintai, tapi ia bisa memilih untuk tetap kuat. Sementara Rahman, di tengah kesibukan kantornya, mulai merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Setiap kali pulang ke rumah Rani, ia merasa ada yang kosong. Senyum Rani manis, tapi tidak menenangkan. Pelukannya hangat, tapi tidak menenteramkan. Dan di setiap malam yang sunyi, bayangan wajah Nadia selalu muncul di pikirannya. Mereka bertiga kini hidup dalam satu garis takdir yang belum selesai. Sebuah kisah tentang cinta yang berbelok arah, dan hati yang belum siap untuk melepaskan. Mereka belum tahu bahwa kehidupan sedang menyiapkan ujian yang jauh lebih besar. Sebuah ujian yang kelak akan mempertemukan mereka bukan dalam amarah,
tapi dalam air mata dan keikhlasan. Seolah takdir memang ingin mempertemukan dua hati yang sama-sama terluka, bukan untuk saling membenci, tapi untuk saling menyadari arti kehilangan. Sejak Rahman menikah lagi, dua rumah kini menjadi dunia yang berbeda. Di rumah pertama, Nadia tetap bertahan dengan sisa-sisa ketegaran. Di rumah kedua, Rani berusaha menjadi istri yang sempurna. Namun takdir tidak pernah berpihak pada hati yang dibangun di atas luka. Hari-hari berlalu seperti bayangan yang berulang. Rahman mulai sering murung. Wajahnya lelah, pikirannya bercabang. Ketika bersama Rani, ia teringat tawa anak-anaknya di rumah Nadia. Ketika di rumah Nadia, ia justru merasa bersalah menatap mata istrinya yang dulu penuh cinta tapi kini kosong. Ia terjebak dalam kebodohan yang ia ciptakan sendiri. Sementara itu, Nadia menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang nyaris tanpa perasaan. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan untuk anak-anak, mengantar mereka ke sekolah, lalu bekerja di kios kecil milik temannya. Ia tidak lagi menanyakan Rahman akan datang atau tidak. Ia hanya menjaga agar rumah itu tetap hidup. Dalam hatinya, ia masih berdoa, tapi bukan lagi meminta Rahman kembali. Ia hanya memohon agar hatinya dikuatkan. Rani, di sisi lain, mulai merasakan getir yang tak pernah ia bayangkan. Setiap kali Rahman pulang dengan wajah lelah, ia berusaha menutupi rasa cemburu yang menyala diam-diam. Ia tahu, Rahman tidak pernah benar-benar pergi dari istri pertamanya. Suatu malam, ketika Rahman tertidur, Rani duduk di tepi ranjang dan menatap wajah pria itu lama-lama. Ada cinta di sana, tapi juga penyesalan. Aku mencintaimu, tapi aku benci caraku mendapatmu. Bisiknya pelan, suaranya nyaris tenggelam di udara malam. Sampai suatu hari, kabar mengejutkan datang. Telepon berdering di rumah Rahman. Rani yang menjawab, dan wajahnya langsung pucat. Suara di seberang menyebutkan nama yang membuat jantungnya bergetar. Nadia. Ia dirawat di rumah sakit karena penyakitnya kambuh. Tubuhnya melemah, dan dokter berkata ia butuh perawatan intensif. Rani tak tahu harus berbuat apa. Ia memandangi Rahman yang sedang bersiap berangkat kerja. Mas, ucapnya pelan, istri pertama Mas sakit. Rahman berhenti, menatapnya dengan mata melebar. Apa? Suaranya tercekat. Di mana? Beberapa jam kemudian, mereka berdua sudah berada di rumah sakit. Rani berjalan beberapa langkah di belakang Rahman, jantungnya berdetak keras. Saat mereka memasuki ruang perawatan, pemandangan di hadapan mereka membuat napas Rani tertahan. Nadia terbaring lemah, wajahnya pucat, selang infus menempel di tangan, tapi matanya masih hidup. Saat melihat Rahman masuk, Nadia tersenyum tipis. Senyum yang begitu tenang, meski tubuhnya rapuh. Rahman duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan istrinya. Maafkan aku, Nat. Suaranya bergetar. Nadia hanya menggeleng pelan. Tidak perlu. Aku sudah melewati semua luka itu. Rani berdiri di sudut ruangan, bingung antara ingin pergi atau tetap di sana. Hatinya berdesir ketika Nadia menoleh ke arahnya. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Tidak ada kemarahan di mata Nadia. Hanya ketenangan yang aneh. Kau pasti Rani, ucapnya pelan. Terima kasih sudah datang. Kalimat itu membuat tubuh Rani kaku. Ia ingin menjawab, tapi suaranya hilang. Yang keluar hanya air mata. Ia tidak menyangka perempuan yang ia kira akan membencinya justru menyambutnya dengan keikhlasan. Sejak hari itu, sesuatu dalam diri Rani berubah. Rahman mulai sibuk mengurus rumah sakit dan pekerjaan, seringkali tak sempat menemani Nadia. Rani, tanpa diminta, datang ke sana hampir setiap hari. Ia membantu menggantikan posisi Rahman saat sibuk. Ia membawakan makanan, menata selimut, dan kadang hanya duduk menemani Nadia bercerita. Awalnya, Nadia menolak dibantu, tapi melihat ketulusan Rani, ia perlahan luluh. Di sela percakapan, Nadia sering bertanya lembut tentang Rani. Bagaimana hidupmu dengannya? Rani tertegun mendengar pertanyaan itu. Ia menunduk, suaranya pelan. Tidak semudah yang kupikirkan. Nadia tersenyum samar. Hidup memang tidak pernah mudah bagi siapapun. Tapi kau masih muda, Rani. Jangan biarkan rasa bersalah membunuhmu. Kalimat itu menembus dada Rani seperti pisau, tapi bukan karena marah, melainkan karena rasa malu.
Malam itu ia pulang ke rumah dan menangis sejadi-jadinya. Ia sadar, wanita yang ia kira lemah ternyata memiliki hati sekuat baja. Hari demi hari berlalu. Hubungan keduanya semakin dekat. Nadia memanggil Rani dengan panggilan lembut, seolah adik sendiri. Sementara Rani mulai memperlakukan Nadia seperti kakak yang dihormati. Orang-orang di rumah sakit mulai memperhatikan mereka dengan takjub. Dua perempuan yang seharusnya berseteru kini duduk berdampingan, berbagi cerita sambil tersenyum. Rahman sering datang dan melihat pemandangan itu dari jauh. Setiap kali ia melihat Rani menyuapi Nadia, atau mendengar keduanya tertawa kecil di ruang rawat, dadanya terasa sesak. Ia merasa kecil di hadapan dua perempuan itu. Keduanya pernah ia sakiti, tapi kini justru saling menguatkan tanpa menyalahkan siapapun. Suatu sore, ketika matahari mulai turun, Nadia memandang ke arah jendela. "Rani," katanya lirih, "aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan, tapi aku ingin kau tahu sesuatu. Aku tidak membencimu. Aku justru bersyukur kau datang ke hidup Rahman. Karena jika bukan kau, mungkin dia tidak akan belajar menghargai cinta lagi." Rani menatapnya. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menggenggam tangan Nadia, merasakan kehangatan yang tulus di sana. "Kak, jangan bicara seperti itu. Kau akan sembuh." Nadia tersenyum lembut. "Mungkin. Tapi jika tidak pun, aku sudah tenang. Karena ternyata, Tuhan mengirimku seorang adik di akhir perjalanan hidupku." Rani menunduk, menangis di sisi ranjang. Di luar ruangan, Rahman berdiri dengan mata merah, mendengar setiap kata tanpa mampu masuk. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rahman sadar, dua perempuan itu bukan hanya menyembuhkan luka mereka masing-masing, tapi juga menyembuhkan dirinya. Namun takdir belum berhenti di situ. Ujian berikutnya sedang menunggu di balik senja yang perlahan memudar di jendela rumah sakit itu. Beberapa hari setelah percakapan yang menggugah itu, kondisi Nadia mulai menurun lagi. Tubuhnya yang sempat membaik kini melemah. Wajahnya pucat, suara napasnya berat, dan setiap kali berbicara ia harus berhenti beberapa kali untuk menarik napas panjang. Rani duduk di sampingnya, tak pernah lepas dari sisi ranjang. Ia sudah seperti keluarga sendiri di ruangan itu. Para perawat pun mulai mengenalnya. Setiap pagi, ia datang membawa bubur lembut buatan tangannya sendiri, menata bunga di meja kecil dekat jendela, dan mengusap tangan Nadia dengan lembut agar tetap hangat. Suatu malam, dokter datang dengan ekspresi serius. Rahman berdiri di depan pintu ruangan, sementara Rani mendengarkan dari sisi lain. Kondisi istrinya semakin lemah. "Pak Rahman," kata dokter pelan. "Kami menduga penyakitnya sudah menyebar ke organ lain. Kami akan berusaha semampu kami, tapi Anda harus bersiap untuk kemungkinan terburuk." Rahman seperti kehilangan kekuatan di kakinya. Ia bersandar ke dinding, wajahnya pucat. "Tuhan," gumamnya lirih. Rani yang mendengarnya menahan napas. Ia menatap pintu kamar yang tertutup, dadanya terasa sesak. Setelah dokter pergi, ia mendekati Rahman dengan langkah hati-hati. "Mas, bagaimana?" kata dokter? Tanyanya dengan suara kecil. Rahman menatapnya sebentar, lalu menunduk. "Mereka bilang, mungkin Nadia tidak akan lama lagi." Suaranya pecah. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Rani terdiam, tak sanggup berkata apapun. Air matanya jatuh satu persatu. Ia tahu Nadia sudah menderita lama, tapi mendengar kenyataan itu membuat hatinya seperti diremas. Malam itu, Rani duduk di samping ranjang Nadia, menatap wajah perempuan yang kini tidur dengan napas terengah. Ia menggenggam tangan Nadia erat-erat, seolah takut melepaskannya. "Kak, kau harus kuat," bisiknya pelan. "Aku tidak siap kehilanganmu." Rahman berdiri di belakang mereka, memandangi pemandangan itu dengan mata berkaca. Ada penyesalan yang menumpuk di dadanya, menyesakkan sampai ke tenggorokan. Ia teringat hari-hari ketika ia masih memiliki dua rumah, dua kehidupan, dan dua hati yang ia lukai dengan ego. Kini, di hadapan dua perempuan yang sama-sama tulus, ia merasa kecil, hina, dan tak berguna. Beberapa hari berikutnya, tubuh Nadia semakin lemah. Namun anehnya, semangatnya justru tanpa hidup. Ia masih tersenyum setiap kali melihat Rani datang. "Kau datang lagi, Rani?" Suaranya serak, tapi matanya lembut. Rani mengangguk sambil menghapus air matanya. "Tentu.
Aku tidak akan kemana-mana, Kak. Di luar rumah sakit, orang-orang mulai berbicara. Ada yang memuji ketulusan Rani, tapi tak sedikit pula yang mencibir. Istri kedua kok repot-repot ngurus istri pertama, kata mereka. Itu cuma sandiwara, pura-pura baik. Tapi Rani tidak peduli. Ia sudah melewati titik di mana pandangan orang lain berarti apapun. Suatu pagi, ketika sinar matahari masuk dari jendela, Nadia terbangun. Rani tengah menyiapkan air hangat untuk mengelap tubuhnya. Rani, panggilnya lirih. Iya, Kak. Rani mendekat, tersenyum lembut. Kalau nanti aku tidak ada, jangan tinggalkan Rahman dan anak-anak. Mereka butuhmu. Rani tersentak. Jangan bicara begitu. Kak, kau akan sembuh. Tapi Nadia hanya tersenyum samar. Aku sudah lelah, Rani. Tapi aku tenang karena tahu ada seseorang yang akan menjaganya. Rani menggenggam tangan Nadia. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kau perempuan yang luar biasa. Kak, aku bahkan tidak tahu bagaimana bisa kau sebaik ini padaku. Nadia menatapnya lama, lalu berbisik pelan. Mungkin karena aku tahu rasanya disakiti. Dan aku tidak ingin kau merasakan sakit yang sama terlalu lama. Hari itu menjadi hari yang panjang. Rani tidak beranjak dari sisi Nadia sedikit pun. Ia bahkan menolak disuruh pulang oleh Rahman. Aku di sini saja, katanya. Biar aku yang jagain dia malam ini. Rahman hanya menatapnya lama. Matanya penuh syukur dan rasa bersalah yang bercampur menjadi satu. Malam turun pelan. Di luar, hujan turun tipis. Lampu kamar redup, hanya menyisakan cahaya lembut di wajah Nadia yang tenang. Rani masih menggenggam tangannya, sementara Rahman duduk di kursi, menunduk diam. Tiba-tiba, Nadia membuka matanya. Rahman, suaranya nyaris tak terdengar. Rahman berdiri cepat, mendekat. Aku di sini, Nat. Aku di sini. Nadia tersenyum lemah. Kau janji, jaga Rani. Jangan buat dia menangis seperti aku dulu. Rahman tak bisa menahan tangisnya. Ia mengangguk, menggenggam tangan istrinya erat-erat. Aku janji, Nat. Aku janji. Nadia menatap Rani sebentar, lalu berkata pelan, terima kasih sudah jadi cahaya kecil di sisa hidupku. Air mata Rani jatuh deras. Ia menunduk, mencium tangan Nadia dengan gemetar. Kau juga cahaya bagiku, Kak. Setelah itu, Nadia menutup matanya perlahan. Senyum tipis masih terukir di wajahnya. Detak jantung di monitor menurun perlahan, lalu berhenti dalam garis lurus. Rani menjerit kecil, menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergetar hebat. Rahman memeluknya dari belakang, menangis di pundaknya. Ruangan itu dipenuhi isak tangis yang tak bisa dibendung. Namun di tengah kesedihan itu, ada ketenangan yang aneh. Seolah Nadia pergi bukan dalam kekalahan, melainkan dalam damai. Ia telah memaafkan, dan ia telah meninggalkan cinta yang tak akan pernah mati. Dan bagi Rani, kehilangan itu menjadi awal dari sesuatu yang baru. Rasa tanggung jawab untuk menjaga apa yang telah dipercayakan kepadanya. Namun ia belum tahu, bahwa setelah kematian itu, hidupnya akan berubah selamanya. Karena dari kepergian seorang istri pertama, lahirlah perjalanan baru tentang pengorbanan, penyesalan, dan cinta yang benar-benar murni. Hari-hari setelah kepergian Nadia berjalan lambat, seakan waktu enggan bergerak. Rumah yang dulu dipenuhi suara anak-anak dan aroma masakan kini terasa dingin dan kosong. Foto keluarga yang tergantung di dinding menjadi saksi bisu atas kehilangan yang tak tergantikan. Rani masih sering datang ke rumah itu. Bukan karena Rahman memintanya, tapi karena hatinya tidak bisa diam. Di setiap sudut rumah, ia merasa seolah Nadia masih ada. Ia menata bunga di meja ruang tamu, menyapu lantai, dan menyiapkan makanan untuk anak-anak Nadia yang kini tinggal bersama Rahman. Kadang ia berhenti di depan kamar Nadia, menatap pintu tertutup itu lama sekali, lalu berbisik pelan. Aku di sini, Kak. Aku akan jaga semuanya. Rahman sering memperhatikan Rani diam-diam. Ada sesuatu yang berubah dari dirinya. Ia tidak lagi melihat wanita muda yang manja seperti dulu, melainkan sosok perempuan yang dewasa, tenang, dan penuh kasih. Rani kini bukan hanya istri kedua. Ia menjadi penopang dalam sunyi, cahaya kecil di tengah duka yang panjang.
Namun di balik ketulusan itu, Rani menyimpan kegelisahan yang berat. Ia merasa berdosa. Di setiap doa malamnya, ia memohon ampun karena merasa menjadi bagian dari penderitaan Nadia. Tuhan, kalau waktu bisa diulang, aku tak ingin merebut suami orang, bisiknya lirih di tengah gelap malam. Sementara Rahman, yang kini tinggal bersama anak-anaknya, mulai merasakan beban baru. Ia kehilangan arah. Setiap kali melihat wajah anak-anaknya, hatinya terasa ditikam. Ayah, ibu kapan pulang? Tanya si bungsu suatu malam. Rahman menunduk. Suaranya serak. Ibu sudah di tempat yang lebih baik. Nak? Anak itu hanya menatap kosong. Belum sepenuhnya mengerti arti kehilangan. Melihat itu, Rani tak kuasa menahan air mata. Sejak malam itu, ia memutuskan sesuatu yang tak pernah terlintas sebelumnya. Ia meninggalkan rumahnya sendiri dan pindah ke rumah Rahman. Bukan untuk menggantikan tempat Nadia, tapi untuk menjaga anak-anak yang kini kehilangan sosok ibu. Ketika Rahman mengetahuinya, ia sempat menolak. Rani, kau tidak harus melakukan ini. Aku tidak ingin orang salah paham. Tapi Rani menatapnya dengan mata yang tegas. Biarkan orang berkata apapun, Mas. Aku hanya ingin memenuhi janji pada Nadia. Kata-kata itu membuat Rahman terdiam. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Ia tahu, keputusannya dulu menikah lagi adalah kesalahan besar. Tapi kini, perempuan yang dulu ia bawa masuk ke dalam hidupnya justru menjadi penebus bagi luka yang ia ciptakan. Hari demi hari, Rani mulai mengurus rumah itu seperti rumahnya sendiri. Ia menyiapkan sarapan, membangunkan anak-anak, mengantar mereka sekolah, bahkan menemani mereka berdoa sebelum tidur. Anak-anak yang awalnya canggung, perlahan mulai dekat dengannya. Mereka memanggilnya Bunda Rani, meski kadang masih menyebut nama Ibu dalam mimpi. Suatu sore, Rani sedang menyapu halaman ketika seorang tetangga datang menghampiri. Rani, katanya setengah berbisik, kau ini luar biasa. Aku tak menyangka, istri kedua bisa sebaik ini pada istri pertama dan anak-anaknya. Rani hanya tersenyum kecil. Aku tidak luar biasa, Bu. Aku hanya mencoba menebus sesuatu yang dulu salah. Namun kehidupan baru itu tidak sepenuhnya tenang. Desas-desus mulai beredar. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah Rahman menikah lagi setelah Nadia meninggal? Atau apakah Rani yang kini menjadi istri resmi? Ucapan-ucapan itu menyebar seperti racun yang pelan tapi menyakitkan. Beberapa orang memandang Rani dengan tatapan sinis, seolah kebaikannya hanyalah topeng untuk menutupi masa lalunya. Suatu malam, Rahman mendapati Rani menangis di dapur. Ia duduk di lantai, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rahman mendekat, menepuk bahunya lembut. Kenapa menangis? Tanyanya pelan. Rani menatapnya, matanya merah. Mereka bilang aku pura-pura baik, Mas. Mereka bilang aku cuma ingin merebut simpati. Suaranya bergetar. Padahal aku hanya ingin menepati janji pada Kak Nadia. Itu saja. Rahman menatapnya lama, lalu berkata dengan suara tegas tapi lembut. Biarkan mereka bicara. Aku tahu siapa dirimu, Rani. Kalau dulu aku memilihmu dengan alasan yang salah, sekarang aku berterima kasih karena kau tetap di sini untuk alasan yang benar. Air mata Rani jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia menatap Rahman. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Aku tidak ingin menggantikan Kak Nadia, ucapnya pelan. Aku hanya ingin melanjutkan cinta yang pernah dia mulai. Sejak malam itu, sesuatu berubah di antara mereka. Rahman mulai melihat Rani bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai bagian dari hidup yang baru. Ia tidak lagi hidup dalam rasa bersalah, melainkan dalam kesadaran bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna. Beberapa bulan kemudian, rumah itu kembali terasa hidup. Suara tawa anak-anak memenuhi setiap ruangan. Rahman bekerja lebih giat, sementara Rani menjaga rumah dengan sepenuh hati. Namun di dalam ketenangan itu, sebuah surat datang, surat yang membuat hati Rani bergetar hebat. Surat itu datang dari kampung halaman Nadia. Pengirimnya adalah ibu tua yang pernah membantu merawat Nadia di masa kecil. Dalam suratnya, tertulis kalimat yang membuat Rani menahan napas. Nadia pernah menitipkan sesuatu sebelum dia meninggal. Katanya, jika suatu hari Rani masih datang ke rumah itu, berikanlah padanya surat ini.
Di dalamnya ada sesuatu yang belum sempat dia katakan. Rani menatap surat itu lama, matanya gemetar. Ia menatap Rahman yang berdiri di depan pintu, lalu berkata dengan suara hampir berbisik, "Mas, Nadia meninggalkan surat untukku." Rahman terdiam, wajahnya tegang. "Untukmu?" Rani mengangguk perlahan. Ia memegang amplop itu dengan tangan bergetar. Hatinya berdebar hebat. Malam itu, ia membuka surat itu di bawah cahaya lampu kamar. Tulisan tangan Nadia yang halus masih tampak jelas. Dan baris pertama surat itu membuat air matanya langsung jatuh. "Jika kau membaca ini, berarti aku sudah tak ada di dunia. Rani, terima kasih karena sudah membuatku memaafkan hidup ini." Rani menutup mulutnya, menahan tangis. Rahman yang duduk di sampingnya ikut terdiam. Ia tahu, surat itu akan mengubah banyak hal. Dan benar saja, isi surat itu bukan hanya pesan perpisahan, tapi juga permintaan terakhir yang akan menguji hati mereka berdua, sekali lagi. Rani menggenggam surat itu erat, dadanya berdebar. Cahaya lampu kamar bergetar lembut di antara air mata yang mengalir di pipinya. Rahman duduk di samping, tak berani bersuara. Suara detik jam dinding terdengar pelan namun terasa berat. Seakan waktu ikut menahan napas menunggu kalimat berikutnya. Rani menatap tulisan itu, lalu mulai membacanya pelan. "Rani, jika surat ini sampai di tanganmu, berarti aku sudah menyelesaikan bagian dari hidupku. Tapi ada satu hal yang belum selesai, dan aku titipkan padamu. Tolong jagalah Rahman bukan karena rasa bersalah, tapi karena cinta yang tulus. Dan satu hal lagi, tolong rawat anak-anak kami seperti anakmu sendiri. Jika kau melakukannya, aku akan tenang di sisi Tuhan." Rani berhenti membaca. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap Rahman, matanya basah, suaranya bergetar. "Kak Nadia, bahkan di akhir hidupnya, masih memikirkan kita." Ia menunduk, mencium kertas itu seolah mencium tangan sahabat yang sudah tiada. Rahman menatap kosong ke lantai, suara seraknya pecah. "Aku tidak pantas mendapatkan cinta sebesar itu, Rani." Rani menggenggam tangannya, menatapnya dalam-dalam. "Kau pantas, Mas. Karena cinta tidak selalu datang untuk orang sempurna. Kadang cinta justru datang untuk menyembuhkan yang tersesat." Kalimat itu menggema di ruangan yang sepi. Rahman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Sementara Rani hanya duduk di sampingnya. Diam, membiarkan air matanya jatuh bersama kata-kata yang tak sanggup diucapkan. Malam itu menjadi malam yang mengubah arah hidup mereka. Esok paginya, Rani bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan, menata meja makan, dan memanggil anak-anak dengan suara lembut. Ada senyum baru di wajahnya, bukan senyum yang pura-pura kuat, melainkan senyum seorang perempuan yang mulai menerima takdirnya dengan lapang dada. Rahman memperhatikan dari jauh. Ada sesuatu yang menenangkan melihat sosok Rani yang kini begitu tenang. Ia seperti melihat sosok Nadia hidup kembali, bukan dari wujud, tapi dari kebaikan yang sama, dari ketulusan yang sama. "Terima kasih, Rani," ucapnya pelan suatu pagi. "Kau membuat rumah ini hidup lagi." Rani hanya tersenyum. "Bukan aku, Mas. Ini rumah yang hidup karena cinta Kak Nadia masih di sini. Kita hanya meneruskannya." Namun, di balik ketenangan yang perlahan tumbuh itu, ujian baru menanti. Beberapa bulan kemudian, kondisi keuangan Rahman mulai memburuk. Perusahaannya mengalami krisis, dan tabungan perlahan habis untuk kebutuhan anak-anak dan rumah. Ia mencoba bertahan, tapi tekanan demi tekanan datang silih berganti. Suatu malam, Rahman duduk di teras dengan wajah letih. Rani datang membawa secangkir teh hangat, duduk di sebelahnya. "Kau belum makan," katanya lembut. Rahman tersenyum pahit. "Aku tidak lapar." Rani menatapnya dalam. "Mas, kau tidak boleh menyerah." Rahman menarik napas panjang. "Aku tidak takut miskin, Rani. Aku hanya takut gagal lagi sebagai suami dan ayah. Aku sudah kehilangan satu keluarga. Aku tidak ingin kehilangan yang ini juga." Rani menggenggam tangannya erat. "Kita tidak akan kehilangan apapun, selama kita saling menjaga." Kata-kata itu sederhana, tapi menenangkan. Rahman menatap wajahnya, lalu mengangguk pelan. "Kau benar. Mungkin dulu aku hidup karena kesombongan,
Tapi sekarang aku hanya ingin hidup karena cinta. Malam itu, mereka berdua duduk lama di bawah langit gelap, berbagi diam yang terasa lebih bermakna dari 1000 kata. Hari-hari berlalu. Rani mulai membantu ekonomi keluarga dengan menjahit dan menjual kue buatan tangannya. Ia tak malu berjalan ke pasar membawa dagangan, tak peduli bisikan orang-orang yang masih menilainya dari masa lalu. Perlahan, kehidupannya berubah. Ia tak lagi dikenal sebagai istri kedua, melainkan perempuan tangguh yang membesarkan anak-anak sendirian. Suatu pagi, anak tertua Nadia datang padanya dengan selembar kertas gambar. "Bunda Rani," katanya malu-malu, "aku gambar ini buat Bunda." Di kertas itu, tergambar 3 orang, seorang ayah, 2 ibu, dan 2 anak yang saling bergandengan tangan di bawah langit biru. Di atasnya, tertulis dengan huruf besar, "Keluarga bahagia." Rani menatap gambar itu lama. Matanya berkaca. Ia memeluk anak itu dengan lembut, membisikkan, "Terima kasih, Nak. Ini hadiah paling indah yang pernah Bunda terima." Namun kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, Rahman jatuh sakit. Tubuhnya melemah karena kelelahan dan stres. Dokter menyarankan agar ia beristirahat total, tapi kondisi keuangan keluarga membuat itu mustahil. Rani panik. Ia bekerja siang malam, menjahit hingga larut untuk menutup biaya pengobatan. Suatu malam, ketika Rahman terbaring lemah, ia menggenggam tangan Rani. "Aku dulu berpikir, kebahagiaan itu hanya milik orang yang punya segalanya. Tapi sekarang aku tahu, kebahagiaan sejati adalah ketika aku bisa menatapmu dan anak-anak tanpa rasa bersalah." Air mata Rani jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, menatap wajah suaminya dengan lembut. "Kau tidak perlu menebus masa lalu, Mas. Karena sekarang, kau sudah membayar semuanya dengan cinta." Rahman tersenyum lemah, lalu menutup mata. Ia tidur dengan tenang malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Pagi datang dengan cahaya yang lembut. Rani berdiri di depan jendela, menatap matahari yang perlahan naik di ufuk timur. Ia tahu, perjalanan mereka belum berakhir. Masih banyak ujian menanti, tapi ia sudah tak takut lagi. Karena kini, hatinya sudah penuh dengan rasa syukur dan keyakinan bahwa cinta yang lahir dari luka akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan di atas meja, surat peninggalan Nadia masih terlipat rapi, seolah menatap mereka dari kejauhan. Di bagian akhir surat itu, tertulis kalimat kecil yang tak sempat dibaca Rani malam sebelumnya. "Rani, jika suatu hari kau dan Rahman bisa tersenyum tanpa air mata, berarti aku tidak pernah benar-benar pergi." Rani menatap tulisan itu dengan senyum yang lembut. Angin pagi masuk dari jendela, membawa aroma bunga melati, aroma yang dulu selalu disukai Nadia. Dalam keheningan itu, Rani tahu, hidupnya kini bukan lagi tentang menggantikan seseorang, tapi tentang melanjutkan cinta yang ditinggalkan dengan cara yang paling tulus. Namun di balik ketulusan itu, ada satu hal yang masih menggantung di hati Rahman, rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Ia mencintai Rani, itu pasti. Tapi setiap kali menatap wajah perempuan itu, bayangan Nadia selalu datang, membisikkan kenangan yang membuat dadanya sesak. Rahman sering duduk di teras sendirian, menatap langit malam dengan mata kosong. Di tangannya, ia memegang cincin pernikahannya bersama Nadia, cincin yang tak pernah ia lepas meski sudah menikah lagi. Rani tahu kebiasaan itu. Ia melihat dari jauh, diam, tanpa berani bertanya. Karena ia tahu, ada bagian dari Rahman yang mungkin tidak akan pernah bisa ia miliki sepenuhnya. Suatu malam, Rahman berkata dengan suara berat, "Rani, kau pernah merasa bersalah karena mencintai seseorang yang salah waktu?" Rani menatapnya lama. "Dulu, iya," jawabnya pelan. "Tapi sekarang tidak. Karena mungkin waktu yang salah itu justru dipilih Tuhan untuk memperbaiki kita." Rahman menunduk, menghela napas panjang. "Aku ingin percaya itu. Tapi setiap kali aku ingat wajah Nadia, aku merasa kecil. Aku gagal sebagai suami. Aku membiarkannya menanggung kesedihan yang seharusnya menjadi tanggung jawabku." Rani menggenggam tangannya, lembut namun pasti. "Kak Nadia sudah memaafkanmu, Mas. Ia tidak pergi dengan dendam. Tapi kalau kau terus menyiksa dirimu dengan rasa bersalah, kau malah mengkhianati ketenangannya di sana." Ucapan itu menembus Rahman lebih dalam dari yang Rani bayangkan. Malam itu ia hanya menatap bintang-bintang,
Tapi air matanya mengalir diam-diam. Hari-hari berikutnya berjalan tenang di luar, tapi tidak di dalam hati Rahman. Ia mulai sering berziarah ke makam Nadia sendirian. Ia membawa bunga melati, bunga kesukaan istrinya dulu, dan duduk lama di tanah basah itu. Aku janji, Nat, bisiknya di antara suara angin. Aku akan menjadi suami yang lebih baik untuknya. Seperti seharusnya dulu aku berlaku padamu. Rani tahu kebiasaan itu. Ia tidak pernah melarang. Bahkan kadang diam-diam menyiapkan bunga yang akan dibawa Rahman. Tapi setiap kali melihat punggung Rahman menjauh menuju pemakaman, ada perasaan hampa di dadanya. Bukan cemburu, bukan iri, melainkan kesedihan yang halus. Ia sadar, hatinya mencintai pria yang masih terikat dengan masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Suatu sore, hujan turun deras. Rahman belum pulang. Rani berdiri di depan jendela, menatap jalanan basah sambil menunggu. Ia merasa cemas, hatinya tak tenang. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar di depan pintu. Rahman masuk, basah kuyup, wajahnya pucat. Di tangannya, bunga melati yang layu meneteskan air hujan. "Mas, kenapa kau kehujanan?" seru Rani, panik. Ia mengambil handuk, mengeringkan wajah suaminya, tapi Rahman hanya diam. Matanya kosong. Suaranya serak ketika akhirnya berbicara. "Aku pergi ke makam Nadia. Tapi kali ini aku tidak menangis karena kehilangan. Aku menangis karena sadar, aku sudah lama hidup di masa lalu." Rani berhenti, menatapnya penuh tanya. Rahman melanjutkan, "Aku terlalu lama memenjarakan diri dalam penyesalan. Padahal kau sudah di sini. Rani, kau yang menjaga rumah ini, menjaga anak-anakku, bahkan menjaga ingatan tentang dia tanpa pernah menghapusnya." Ia menatap mata Rani, suaranya mulai bergetar. "Aku tidak pantas mendapatkanmu, tapi aku ingin belajar mencintaimu tanpa rasa takut, tanpa bayangan siapapun." Air mata Rani jatuh pelan. Ia menggenggam tangan Rahman lebih erat. "Cinta bukan tentang pantas atau tidak, Mas. Cinta hanya butuh keberanian untuk jujur. Dan aku tidak ingin kau mencintaiku karena kasihan. Aku ingin kau mencintaiku karena kau memang ingin hidup bersamaku." Rahman menatap wajahnya lama, lalu menunduk. "Aku ingin mencoba," katanya akhirnya. "Mungkin aku tidak bisa melupakan Nadia sepenuhnya, tapi aku ingin belajar berhenti membandingkan. Aku ingin hidup di masa kini, denganmu." Rani tersenyum samar, tapi matanya penuh air. Ia tahu perjuangan Rahman belum selesai. Tapi setidaknya malam itu menjadi titik awal yang baru. Namun, kehidupan tidak berhenti memberi ujian. Beberapa minggu kemudian, Rahman mendapat panggilan dari perusahaan lamanya. Mereka ingin ia kembali bekerja, tapi tawaran itu datang dengan syarat. Rahman harus pindah keluar kota selama beberapa bulan. Itu kesempatan besar, tapi juga berarti meninggalkan keluarga. Malam itu, mereka berdua duduk di meja makan, menatap amplop surat itu dalam diam. Rani berkata pelan, "Kalau ini memang jalanmu, pergilah, Mas. Aku akan menjaga semuanya di sini." Rahman menatapnya, matanya berat. "Aku takut meninggalkanmu." "Tidak apa," jawab Rani dengan lembut. "Aku sudah pernah kehilangan seseorang. Aku tidak akan kehilangan diriku sendiri hanya karena rindu." Kalimat itu membuat Rahman terdiam. Ia tahu, Rani jauh lebih kuat dari yang terlihat. Ia menggenggam tangan istrinya, lalu berkata lirih, "Kalau aku pergi, janji satu hal padaku." Rani menatapnya. "Apa itu?" "Jangan lagi merasa hidupmu dimulai dari aku. Hidupmu berharga, bahkan sebelum aku datang." Rani menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. "Kalau begitu, kau juga janji, Mas. Jangan lagi hidup dalam bayangan masa lalu." Malam itu mereka berpelukan lama di bawah cahaya redup. Tidak ada kata perpisahan, hanya keheningan yang penuh makna. Keesokan paginya, Rahman berangkat dengan koper kecil. Rani mengantarnya sampai pintu. Anak-anak melambaikan tangan, sementara mata Rani menatap punggung lelaki itu yang perlahan menjauh di antara kabut pagi. Dan di saat mobil itu hilang dari pandangan, Rani menatap langit dan berbisik pelan, "Tuhan, jagalah dia. Karena kali ini, aku tidak menangis karena kehilangan, tapi karena akhirnya aku berani melepaskan dengan ikhlas." Hujan tipis turun perlahan,
membasahi halaman rumah. Di sana, di bawah langit yang samar, seorang perempuan berdiri, bukan lagi sebagai istri kedua, bukan sebagai bayangan siapapun, tapi sebagai dirinya sendiri. Dan di dalam keheningan itu, rasa bersalah Rahman berubah menjadi doa yang paling tulus. Doa untuk cinta yang akhirnya berani hidup, bukan dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk saling memaafkan. Waktu terus berjalan, musim berganti, dan jarak mulai menguji keteguhan hati mereka. Sejak kepergian Rahman keluar kota, rumah menjadi lebih sunyi, namun tidak kosong. Rani mengisinya dengan tawa anak-anak, dengan doa setiap malam, dan dengan ketegaran yang ia bangun sedikit demi sedikit. Setiap pagi, ia menyiapkan bekal sekolah sambil tersenyum, meski matanya kadang menatap pintu dengan harap yang sama, berharap Rahman segera pulang. Namun hidup mengajarkan bahwa cinta sejati tidak tumbuh dari kebersamaan semata, tapi dari kesetiaan yang tetap hidup meski jarak memisahkan. Rani mulai belajar mandiri, bukan karena ingin membuktikan sesuatu, tapi karena ia ingin kuat untuk orang-orang yang bergantung padanya. Ia membuka usaha kecil menjual kue dan pakaian sederhana dari rumah. Tetangga-tetangga yang dulu memandang sinis kini mulai menghargai kerja kerasnya. Mereka melihat bahwa Rani bukan lagi istri kedua yang merebut, melainkan perempuan yang berjuang untuk menebus masa lalu dengan cinta dan keikhlasan. Namun di tengah kesibukan itu, Rani menerima kabar yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Rahman mengalami kecelakaan di perjalanan dinasnya. Mobil yang ia tumpangi tergelincir karena hujan deras, dan ia dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan tak sadarkan diri. Telepon di tangannya gemetar. "Apa? Bagaimana keadaannya?" Suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Beliau masih hidup, Bu," jawab suara di seberang. "Tapi kondisinya kritis. Kami butuh keluarga yang datang secepatnya." Tanpa pikir panjang, Rani menitipkan anak-anak pada tetangga dan berangkat malam itu juga dengan bus menuju kota tempat Rahman dirawat. Sepanjang perjalanan, matanya tak berhenti menatap jendela yang gelap. Setiap dentingan roda bus terasa seperti detak jantungnya sendiri, berlari di antara doa dan ketakutan. Ketika tiba di rumah sakit, tubuhnya lemas melihat keadaan Rahman. Lelaki itu terbaring tak berdaya, dengan perban di kepala dan selang infus di tangan. Wajahnya yang dulu tegas kini tampak pucat, bibirnya kering, napasnya berat. Rani menahan air mata, duduk di samping ranjang, menggenggam tangan suaminya. "Mas, aku di sini," bisiknya. "Kau harus bangun. Anak-anak menunggumu. Aku menunggumu." Hari berganti hari, tapi Rahman belum juga sadar. Dokter berkata kemungkinan sembuh ada, tapi tipis. Setiap malam, Rani berdoa di samping tempat tidur itu, membaca ayat-ayat yang dulu sering dibacakan Nadia untuk Rahman saat sakit. Kadang ia teringat bagaimana dulu Nadia terbaring di ranjang serupa, dan ia yang menggantikan peran suaminya waktu itu. Kini roda kehidupan berputar, dan Rani merasakan pahitnya ketakutan yang sama. Suatu malam, ketika rumah sakit hampir sepi, Rani terlelap di kursi di samping ranjang. Dalam tidurnya yang setengah sadar, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Nadia berdiri di taman yang diterpa cahaya lembut, mengenakan pakaian putih. Wajahnya tenang, senyum itu masih sama seperti dulu. "Nadia?" Rani memanggil dengan suara bergetar. Nadia menatapnya, langkahnya ringan. "Jangan takut, Rani. Tuhan tidak mengambil yang belum waktunya. Tapi ingat, setelah semua ini, hidupmu akan berubah." "Berubah bagaimana?" Nadia tersenyum lebih dalam. "Kau akan tahu saat waktunya tiba. Jaga dia, seperti dulu aku menjaganya. Karena cinta yang kalian miliki kini, adalah cinta yang kami mulai dulu." Rani terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Ia menatap Rahman yang masih tak sadarkan diri, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut lagi. Ia merasa tenang, seolah pesan itu datang bukan hanya dari mimpi, tapi dari kenyataan yang lebih dalam. Pagi harinya, saat matahari mulai menembus jendela rumah sakit, sesuatu yang tak terduga terjadi. Rahman menggerakkan jari-jarinya pelan. Suara mesin monitor berdetak lebih cepat. Rani langsung berdiri, memanggil dokter dengan panik. "Dokter!" Dia bergerak. Mas Rahman bergerak. Beberapa perawat datang. Mereka memeriksa denyut nadi, membuka mata Rahman, dan di saat itu, pelan-pelan kelopak mata itu terbuka. Pandangannya kabur,
Tapi senyum kecil muncul di bibirnya saat melihat sosok di hadapannya. Rani? Suaranya lemah, serak, tapi nyata. Kau di sini? Air mata Rani langsung pecah. Ia menggenggam tangannya, menangis tanpa malu. Aku di sini, Mas. Aku tidak akan pergi. Kau harus sembuh. Demi kita, demi anak-anak. Rahman mencoba tersenyum, meski sakit terlihat di wajahnya. Aku sempat melihatnya. Rani? Siapa? Tanya Rani terisak. Nadia, jawab Rahman pelan. Dia tersenyum padaku. Katanya, aku belum selesai di sini. Rani menutup mulutnya dengan tangan, tangisnya pecah lagi. Ia tahu mimpi yang mereka alami bukan kebetulan. Ada keajaiban di balik semua luka, dan cinta yang tulus rupanya tak mengenal batas dunia. Minggu-minggu berikutnya, Rahman perlahan pulih. Ia menjalani terapi fisik, belajar berjalan kembali, dan setiap langkahnya selalu disertai tangan Rani yang setia menggenggamnya. Orang-orang di rumah sakit mulai mengenal mereka. Pasangan yang hidupnya penuh ujian, tapi juga penuh cinta yang tidak biasa. Suatu sore, ketika Rahman sudah cukup kuat untuk berjalan keluar, mereka berdiri di taman rumah sakit. Matahari sore menyinari wajah mereka, lembut dan hangat. Rahman menatap langit, lalu berkata lirih, "Aku pikir, aku akan mati waktu itu. Tapi entah kenapa, aku merasa Nadia menahanku. Dia tidak membiarkan aku pergi." Rani menatapnya dengan mata berembun. Mungkin karena dia tahu, aku belum sanggup kehilanganmu juga. Rahman menatap Rani lama, lalu menarik napas panjang. Rani, aku pernah kehilangan arah, kehilangan cinta, kehilangan diriku sendiri. Tapi sekarang aku tahu, Tuhan memberi aku kesempatan kedua, bukan untuk memperbaiki masa lalu, tapi untuk belajar menghargai yang masih ada. Rani menggenggam tangannya erat. Kesempatan kedua bukan datang untuk semua orang, Mas. Jadi mari kita jaga ini. Jangan lagi ada luka yang sia-sia. Rahman mengangguk, matanya berkaca. Angin sore meniup lembut, membawa aroma melati dari taman, aroma yang dulu selalu disukai Nadia. Mereka berdua saling berpandangan, tak perlu kata apapun untuk tahu bahwa seseorang di sana, di tempat yang lebih damai, sedang tersenyum menyaksikan mereka berdiri berdampingan. Dan di antara sinar matahari sore yang perlahan meredup, keajaiban itu terasa nyata. Cinta yang dulu lahir dari kesalahan kini tumbuh kembali dari maaf. Bukan cinta yang sempurna, tapi cinta yang disucikan oleh luka, dan dikuatkan oleh kehilangan. Hari-hari setelah Rahman pulih menjadi babak baru dalam kehidupan mereka. Ia kembali ke rumah dengan langkah pelan tapi mantap, sementara Rani menyambutnya dengan senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya. Anak-anak menyambut dengan sorak dan pelukan, membuat rumah itu kembali hidup. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu terasa penuh, bukan hanya oleh suara tawa, tapi oleh kedamaian. Namun di balik kebahagiaan itu, ada perasaan yang masih mengendap di hati Rani, rasa rindu yang aneh. Sejak kecelakaan Rahman, ia sering bermimpi tentang Nadia. Dalam mimpinya, mereka duduk berdampingan, berbicara seperti dua saudara. Tak ada amarah, tak ada penyesalan. Hanya dua hati perempuan yang saling memahami. Setiap kali terbangun, Rani merasa damai sekaligus hampa, seolah benar-benar baru saja bertemu seseorang yang dulu begitu dekat. Suatu pagi, Rahman mengajaknya berziarah ke makam Nadia. Mereka membawa bunga melati, seperti biasa. Anak-anak ikut, berjalan pelan sambil membawa air untuk menyiram tanah. Langit biru bersih, dan angin sepoi berhembus lembut di antara pepohonan. Ketika tiba di makam, Rani berlutut. Ia menata bunga dengan hati-hati, lalu menyentuh nisan itu dengan jemari gemetar. "Kak," bisiknya pelan, "aku menepati janjiku. Aku menjaga mereka, seperti yang kau minta." Suaranya bergetar, air matanya jatuh di atas tanah lembab. Rahman berdiri di belakangnya, diam, menunduk dalam doa. Tiba-tiba, anak bungsu mereka, Lila, bertanya polos, "Bunda Rani, ini kuburan siapa?" Rani menatapnya. Senyum kecil muncul di wajahnya yang basah. "Ini makam ibumu, Nak. Ibu yang pertama kali mengajarkan kita arti cinta dan kesabaran." Lila menatap nisan itu lama, lalu meletakkan tangannya di atas batu. "Terima kasih, Ibu. Karena Ibu baik,
Bunda Rani juga jadi baik sama kami. Air mata Rani pecah lagi. Ia memeluk anak itu erat-erat. Sementara Rahman memalingkan wajahnya, menahan haru yang menyesak di dada. Di bawah langit pagi itu, tak ada lagi batas antara masa lalu dan masa kini. Hanya cinta yang mengikat mereka dalam satu keluarga, meski terbentuk dari kisah yang pernah hancur. Namun kehidupan tak berhenti di situ. Setelah Rahman sembuh sepenuhnya, ia kembali bekerja di kota. Rumah kembali sepi di siang hari, hanya diisi oleh suara mesin jahit Rani dan canda anak-anak sepulang sekolah. Tapi malam-malam mereka kini hangat. Rani sering bercerita sebelum tidur, bukan kisah dongeng, tapi kisah nyata, tentang dua perempuan yang saling menyembuhkan tanpa membenci. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, seolah memahami makna di balik setiap kata. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Rahman duduk di beranda bersama Rani. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Aku tak pernah berpikir hidupku akan berakhir seperti ini, ucap Rahman tiba-tiba. Dulu aku pikir kebahagiaan hanya datang dari memilih satu cinta dan menyingkirkan yang lain. Tapi ternyata, Tuhan malah mengajariku mencintai dengan cara yang tidak biasa. Rani menatapnya, senyumnya tenang. Kadang yang Tuhan beri memang tak selalu masuk akal. Tapi akhirnya, yang penting bukan siapa yang datang duluan, tapi siapa yang tetap tinggal meski semua orang pergi. Rahman menatap wajahnya lama, lalu mengangguk pelan. Ia menggenggam tangan Rani di atas meja kayu, tangan yang dulu halus kini mulai kasar karena kerja keras. Tangan ini, katanya lirih, menyelamatkanku dari kehancuran. Rani hanya tersenyum, matanya berkaca. Bukan tanganku, Mas, tapi tangan Tuhan, yang memakaiku untuk menuntunmu pulang. Kata-kata itu menenangkan Rahman. Ia menatap langit malam, memandangi bintang-bintang yang tampak lebih terang dari biasanya. Dalam hatinya, ia merasa Nadia sedang tersenyum dari tempat yang jauh, memandang mereka dengan damai. Beberapa minggu kemudian, kabar datang dari kampung halaman Nadia. Ibunya sakit keras dan ingin bertemu Rahman dan Rani. Tanpa berpikir panjang, mereka berangkat. Perjalanan itu panjang dan melelahkan, tapi hati mereka tenang. Setibanya di sana, Ibu Nadia menatap Rani dengan mata yang mulai keruh dimakan usia. Ia menggenggam tangan Rani erat-erat. Kau yang dirawat Nadia dulu waktu sakit, kan? Tanyanya dengan suara lemah. Rani mengangguk, matanya berkaca. Iya, Bu. Saya Rani. Wanita tua itu tersenyum samar. Nadia sering menyebutmu. Katanya, kalau ia tak bisa terus menjaga keluarganya, dia ingin ada perempuan berhati lembut yang melanjutkan tugas itu. Air mata Rani jatuh seketika. Ia menunduk, mencium tangan wanita tua itu. Saya akan menjaganya, Bu. Saya janji. Ibu Nadia menatap Rahman lama. Kau beruntung, Nak. Dua perempuan yang mencintaimu telah menebus kesalahanmu. Jangan sia-siakan itu. Rahman menunduk dalam-dalam, tak mampu menahan air mata. Saya tahu, Bu. Saya berutang pada mereka berdua, dan saya tak akan pernah berhenti membalasnya. Malam itu, mereka menginap di rumah sederhana milik keluarga Nadia. Di dinding ruang tamu, masih tergantung foto lama. Foto pernikahan Rahman dan Nadia, tersenyum bahagia di masa yang telah lewat. Rani memandangi foto itu lama, lalu berkata pelan, cantik sekali dia, Mas. Rahman tersenyum tipis. Iya, tapi kau juga. Rani menggeleng. Aku tidak seindah dia. Tapi aku bersyukur, karena berkat dia, aku belajar bagaimana mencintai dengan benar. Kata-kata itu menggema lembut di antara mereka. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan, menandakan malam yang damai di kampung kecil itu. Beberapa hari kemudian, sebelum mereka pulang, Ibu Nadia memanggil Rani sekali lagi. Ia menyerahkan sebuah kalung perak yang sudah kusam. Ini milik Nadia, katanya. Dia ingin kau yang menyimpannya. Katanya, agar kau selalu ingat bahwa cinta yang benar tidak pernah saling menghapus, tapi saling melengkapi. Rani memeluk kalung itu di dadanya, matanya memerah. Terima kasih, Bu. Saya akan menjaganya seperti saya menjaga kenangan kami. Ketika mereka pulang ke kota, Rani memakai kalung itu di lehernya. Kalung yang sederhana, tapi terasa berat oleh makna yang dalam. Dan sejak hari itu,
ia merasa tak pernah sendirian lagi. Kadang, di malam-malam sepi, Rani berdiri di depan cermin, menyentuh kalung itu sambil tersenyum. Di pantulan kaca, ia merasa melihat dua sosok, dirinya dan Nadia, berdiri berdampingan. Dua perempuan yang berbeda, tapi disatukan oleh satu takdir. Cinta yang tidak pernah saling menjatuhkan, melainkan saling menguatkan. Dan di sanalah, Rani benar-benar memahami sesuatu yang selama ini hanya ia dengar dari mulut orang, bahwa keluarga bukan hanya tentang darah atau pernikahan, tapi tentang hati-hati yang memilih untuk saling menjaga meski awalnya dipertemukan oleh luka. Namun hidup, seperti biasa, selalu menyimpan kejutan yang tak terduga, bahkan di saat seseorang merasa telah menemukan tenangnya sendiri. Suatu sore, Rahman tiba-tiba pulang lebih cepat dari kantor dengan wajah yang gelisah. Rani sedang menjemur cucian di halaman ketika ia melihat suaminya berdiri di depan pintu, memegang selembar surat di tangan. "Mas, ada apa?" tanyanya. Rahman menatapnya lama, lalu menyerahkan surat itu dengan tangan bergetar. "Dari perusahaan," katanya pelan. "Mereka akan menutup cabang tempatku bekerja. Aku kehilangan pekerjaan." Rani terpaku. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti. Ia menatap wajah Rahman yang muram, lalu menarik napas panjang. "Mas, tidak apa. Kita pernah mulai dari nol dulu. Kita bisa mulai lagi sekarang." Rahman duduk di kursi, menunduk dalam. "Aku tidak takut miskin, Rani. Aku hanya takut mengecewakanmu lagi. Aku ingin memberi hidup yang lebih baik untukmu dan anak-anak. Tapi setiap kali aku mencoba bangkit, rasanya hidup kembali mengujiku." Rani mendekat, menatap suaminya dengan mata yang tenang. "Mas, aku tidak menikah dengan keberhasilanmu. Aku menikah dengan keberanianmu untuk terus berjuang. Selama kau tidak berhenti, aku tidak akan menyerah." Rahman terdiam lama. Kata-kata itu menembus ke dalam jiwanya. Ia menggenggam tangan Rani, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air matanya jatuh bukan karena sedih, tapi karena terharu. Beberapa minggu kemudian, mereka menjual sebagian perabotan rumah untuk bertahan hidup. Rahman mencoba melamar pekerjaan baru, tapi usia dan reputasi masa lalunya membuat semua pintu terasa tertutup. Sementara Rani bekerja lebih keras menjahit pesanan tetangga, bahkan mulai membuka warung kecil di depan rumah. Di tengah kesulitan itu, mereka justru menemukan kedekatan yang lebih dalam. Setiap malam, mereka makan bersama dengan menu sederhana, namun selalu diiringi tawa dan doa. Anak-anak pun tumbuh dengan pengertian yang luar biasa. Mereka tidak lagi meminta barang-barang mahal, hanya meminta pelukan dan waktu bersama orang tuanya. Suatu malam, ketika listrik padam dan rumah diterangi cahaya lilin, Rahman menatap wajah Rani yang tampak tenang dalam cahaya temaram. "Aku dulu sering berpikir, kebahagiaan itu tentang punya segalanya," katanya lirih. "Tapi ternyata, kebahagiaan itu cuma tentang satu hal, punya seseorang yang mau tetap tinggal, bahkan saat segalanya hilang." Rani menatapnya, tersenyum lembut, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Dan aku tetap tinggal, bukan karena aku tidak punya pilihan, tapi karena aku tahu, inilah tempatku." Di luar, angin berhembus lembut, menggoyangkan tirai di jendela. Malam itu terasa panjang, tapi penuh makna. Mereka tahu, badai belum benar-benar berakhir. Namun mereka juga tahu, kali ini, mereka tidak lagi takut menghadapi apapun, karena cinta mereka sudah ditempa oleh kehilangan, dikuatkan oleh pengampunan, dan kini, tumbuh oleh keikhlasan. Dan tanpa mereka sadari, keesokan harinya, sesuatu yang tak terduga akan kembali datang. Sesuatu yang sekali lagi akan menguji janji mereka untuk tetap bersama, apapun yang terjadi. Dan tanpa mereka sadari, keesokan harinya, sesuatu yang tak terduga akan kembali datang. Sesuatu yang sekali lagi akan menguji janji mereka untuk tetap bersama, apapun yang terjadi. Pagi itu, matahari baru naik ketika seseorang mengetuk pintu rumah. Rani membuka, dan di hadapannya berdiri seorang pria parubaya berpakaian rapi, membawa map coklat di tangan. "Ibu Rani dan Bapak Rahman?" tanyanya sopan. Rani mengangguk, sedikit heran. "Betul, ada perlu apa, Pak?" Pria itu tersenyum kecil. "Saya dari perusahaan properti. Kami mencari keluarga Bapak Rahman, penerima hak tanah dari almarhumah Ibu Nadia binti Karim." Rani tertegun. Nama itu menghantam dadanya pelan tapi dalam. "Dari Nadia?" Suaranya bergetar.
Pria itu membuka mapnya dan menunjukkan dokumen resmi. Benar. Berdasarkan surat wasiat yang baru ditemukan, beliau menitipkan sebidang tanah di pinggir kota. Ia menuliskan pesan bahwa tanah itu hanya boleh diserahkan setelah Bapak Rahman dan Ibu Rani hidup bersama lebih dari 5 tahun. Rahman yang baru keluar dari kamar mendengar semua itu. Langkahnya terhenti. 5 tahun, gumamnya lirih. Itu tepat sekarang. Rani memandangnya, air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Ia tidak percaya. Bahkan setelah meninggal, Nadia masih memikirkan mereka. Masih menitipkan cinta dalam bentuk lain. Bukan untuk mengikat, tapi untuk menuntun mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Hari itu, mereka pergi meninjau tanah yang dimaksud. Lokasinya di pinggiran kota, dikelilingi pohon rindang dan suara alam yang tenang. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga melati liar yang tumbuh di tepi jalan. Rani berhenti di sana, memejamkan mata, dan tersenyum dengan air mata yang jatuh perlahan. Dia selalu tahu caranya membuat kita belajar. Ya, Mas? Rahman menatap langit yang cerah, hatinya terasa ringan untuk pertama kalinya. Iya. Bahkan dari surga pun dia masih mengajarkan kita arti cinta. Ia meraih tangan Rani, menggenggamnya erat. Mungkin ini waktunya kita mulai lagi dari awal. Bukan untuk melupakan dia, tapi untuk menghargai apa yang sudah dia titipkan. Beberapa bulan kemudian, di atas tanah itu, mereka membangun rumah kecil sederhana dengan tangan mereka sendiri. Rani menjahit, Rahman bekerja serabutan, dan anak-anak ikut membantu menanam pohon di halaman. Setiap sore, mereka duduk bersama di teras, menatap matahari turun perlahan di ufuk barat. Di dinding rumah baru itu, Rani menggantung 3 bingkai foto berdampingan. 1 foto Nadia, 1 foto keluarga mereka, dan 1 foto kosong yang ia sisakan untuk masa depan. Agar selalu ada ruang untuk cinta yang tumbuh, katanya lembut. Malam itu, Rahman memeluk Rani dari belakang. Terima kasih sudah tidak pernah menyerah padaku. Rani tersenyum, matanya berkaca. Terima kasih sudah memilih belajar mencintai, bukan hanya memiliki. Langit malam bertabur bintang. Angin membawa aroma melati dari taman kecil mereka. Dan di tengah kesunyian itu, Rani yakin, Nadia sedang tersenyum, menyaksikan cinta yang akhirnya benar-benar hidup, bukan dari janji, tapi dari keikhlasan 2 hati yang pernah hancur dan kini tumbuh kembali menjadi satu.